Cek 1 2 3. Bisa dengar suara saya? Oke. Mohon maaf tadi setelah saya masuk, kemudian tiba-tiba komputer saya error, restart sendiri. Saat saya coba untuk masuk lagi, susah sekali masuknya. Ini saya ganti laptop satunya dan bisa, alhamdulillah. Oke, kalau gitu karena waktu kita sudah terbuang banyak, sambil menunggu yang lainnya yang belum bisa masuk ataupun yang belum bisa masuk dengan tepat waktu, kita mulai saja biar nanti yang lainnya bisa nyusul ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan siswa dan siswi kelas 8 semester 3 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan. Pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-10, itu artinya 4 kali pertemuan lagi semester 3 akan selesai dan kalian akan naik ke semester selanjutnya. Untuk materi pada malam hari ini kita masih masuk dalam materi yang sama seperti minggu-minggu lalu. Setiap hari Selasa malam ya, kita belajar ilmu pengetahuan sosial, pelajaran IPS. Berbeda dengan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kita belajar materi PPKN dan keterampilan fungsional. Kemudian saya masih sedikit gatal di leher saya, jadi masih dalam recovery, jadi nanti pelan-pelan saja ya. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang akan kita pelajari malam hari ini bisa diberikan kemudahan, diberikan manfaat, dan bisa diberikan kelancaran. Untuk itu saya persilahkan untuk rekan-rekan sekalian berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ini sudah ada 12 siswa yang sudah hadir ya. Jadi nanti kalau misalnya ada siswa yang baru hadir atau baru masuk, bisa langsung gabung saja. Dan seperti biasa saya ingatkan untuk teman-teman sekalian yang nanti dalam pertengahan kegiatan belajar mengajar tidak bisa mendengarkan suara saya ataupun ada gangguan, silahkan nanti diinterupsi ya. Insya Allah akan saya cek kira-kira masalahnya ada di mana gitu. Teman-teman sekalian, pada pertemuan malam hari ini kita masih meneruskan bab pada minggu lalu, yaitu tentang kebangkitan nasional. Seperti yang kemarin sudah saya katakan bahwa memang materi kebangkitan nasional ini materi yang tergolong luas dan sangat banyak topik pembahasannya, jadi tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Dan ini kita sudah bertemu dalam dalam pertemuan yang ketiga untuk membahas bab 4 tentang kebangkitan nasional. Karena memang sangat banyak, saya kira kita tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan. Yang penting teman-teman sekalian paham dan jelas tentang materi ini, dan bisa diingat-ingat terus ketika nanti suatu saat teman-teman sekalian ditanya tentang sejarah kebangkitan nasional ya oleh anak cucu kalian, ataupun nanti ketika ada suatu hal yang diperlukan, kalian bisa menjawab gitu ya. Baik, malam hari ini kita akan fokus tentang peran golongan terpelajar, profesional, dan pers dalam menumbuhkan kebangkitan nasional. Dan jika nanti ada waktu, kita akan bahas tentang organisasi-organisasi orang-orang terpelajar saat menumpas penjajahan yang ada di Indonesia. Ya, sebagai pengingat-ingat lagi ya, sebelum saya mulai menjelaskan tentang peran golongan-golongan orang-orang terpelajar, orang-orang yang profesional, dan pers dalam mendukung proses kebangkitan nasional, saya akan sedikit mereview bahwa
Kita tahu Indonesia itu adalah negara yang mendapatkan penjajahan yang cukup lama ya gitu. Kemudian setelah penjajahan demi penjajahan itu dilakukan oleh bangsa luar ke Indonesia, akhirnya bisa menyadarkan bangsa Indonesia untuk bangkit dan melawan. Nah, itulah fokus atau topik kajian pembelajaran IPS dalam bab 4 tentang kebangkitan nasional. Baik, silahkan masuk saja Mbak Wina, silahkan bergabung ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sejarah siapa saja bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia, kemudian bentuk pemberontakannya kemana saja, bentuk perlawanannya kita juga sudah membahas, sampai-sampai kemarin kita sudah membahas tentang politik etis, di mana politik etis itu adalah politik balas budi yang dilakukan oleh bangsa Belanda untuk bangsa Indonesia karena banyaknya pertentangan yang diajukan oleh rakyat Indonesia karena terlalu lama dijajah. Akhirnya Belanda pun menyetujui untuk membalas budi dengan cara 3 hal ya, tentang irigasi, tentang transmigrasi, dan tentang edukasi. Kita kemarin sudah bahas tentang edukasi, diberikannya kesempatan orang-orang Indonesia untuk belajar ya, baik di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda ataupun sekolah-sekolah yang sudah didirikan oleh kaum bangsa Indonesia. Nah, dari hasil pendidikan yang diberikan atau maksudnya kesempatan belajar yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia pada saat itu, kemudian lahirlah orang-orang terpelajar, orang-orang pintar, karena memang dasarnya seseorang itu kalau belajar itu pasti pintar, dan ada juga yang memang bakat dari lahir. Nah, orang-orang Indonesia ketika diberikan kesempatan untuk belajar, kemudian lahirlah orang-orang pintar. Nah, orang-orang pintar itulah yang kemudian menjebatani atau melahirkannya ideologi-ideologi atau pemikiran-pemikiran bahwa memang Indonesia ini berhak untuk merdeka dan rakyat Indonesia itu wajib untuk mengusir penjajah melalui pergolakan pertentangan untuk mengusir penjajah. Nah, ini yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Oke. Ya. Untuk materi lalu, adanya perkembangan pendidikan barat dan pendidikan Islam yang sudah kita bahas pada kesempatan minggu lalu, itu mendorong kaum bumi putra atau rakyat Indonesia mendapatkan peluang untuk mendapatkan pendidikan formal. Tadi kita sudah jelaskan ya, sudah saya awali. Bentar. Sekarang gimana? Masih pecah? Cek 1 2 3, masih pecah? Gimana Mbak Melia, masih pecah? Bisa dengar nggak suara saya? Oke, saya lanjutkan. Ya, adanya perkembangan pendidikan barat dan pendidikan Islam yang sudah kita bahas pada minggu lalu itu kemudian memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia dan bumi putra untuk berpeluang mendapatkan pendidikan formal, yaitu di sekolah. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut lahirlah golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Kemudian kelompok tersebut memiliki kedudukan yang terhormat pada awal ke-20 ya. Sampai sekarang pun bagi orang-orang yang terpelajar yang dia memiliki ilmu, dia pasti akan terhormat ya jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Untuk itu tidak heran kalau kalian semua di samping bekerja sehari-hari, kemudian setiap malamnya melakukan
pendidikan formal, yaitu di bawah naungan kejar paket B, tentu saja kalian akan bercita-cita menjadi seseorang yang memiliki kedudukan terhormat ya. Oke, saya lanjutkan. Mereka lebih pintar dari kebanyakan orang Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia yang kemarin yang pada waktu lalu itu diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pelajar atau bersekolah, ternyata hasilnya itu sangat luar biasa. Mereka lebih pintar daripada kebanyakan orang-orang Indonesia ya. Sebelum pendidikan ya. Adapun dilihat dari kedudukan ekonominya, mereka lebih baik dari orang-orang lainnya. Kelompok terpelajar Indonesia itu juga disebut sebagai kelompok masyarakat. Mereka terdiri atas profesional ataupun yang memiliki keahlian tertentu karena pendidikan yang mereka sandang, seperti dosen, guru, dokter, dan ahli ekonomi. Jadi setelah para bumi putra diberikan kesempatan atau peluang untuk belajar menimba ilmu di pendidikan sekolah gitu ya, kemudian mereka ada beberapa kelompok ya, ada beberapa orang-orang itu yang mereka jenius ya, golongan terpelajar, dimana kalau dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang lainnya dia lebih pintar ya, lebih kedudukannya lebih baik gitu. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang profesional yang memiliki keahlian-keahlian tertentu seperti guru, kemudian dosen, dokter, dan ahli ekonomi pada zaman itu. Jadi setelah kuliah, setelah sekolah, mereka berprofesi menjadi guru, kemudian dosen, dokter, ahli ekonomi, ataupun orang-orang yang memiliki keahlian yang lainnya. Nah, itu cikal bakal akhirnya golongan terpelajar. Mereka disebut profesional karena merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keahlian yang terbentuk berkat pendidikan. Jadi mereka memiliki keahlian-keahlian menjadi seorang profesional, tadi dokter, guru, dosen, ataupun ahli ekonomi ya. Mereka menjadi orang-orang profesional seperti itu karena sebelumnya mereka terpapar dengan pendidikan. Sekolah yang mereka masuki itu ternyata dapat mengubah kedudukan mereka yang terpandang dan dapat berperan dalam masyarakat Indonesia. Orang-orang profesional yang memiliki keahlian sebagai guru, dosen, dokter, dan ahli ekonomi kemudian mulai terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas ya. Mereka menjadi terpandang, banyak motivasi-motivasi, kemudian arahan-arahan yang mereka berikan kepada masyarakat sebagai orang yang berpendidikan gitu ya. Nah, kemudian kelompok terpelajar tersebut merupakan kelompok pertama yang menyadari bahwa penjajahan telah merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Jadi, setelah lahir orang-orang terpelajar, mereka sudah mengemban sekolah, ya, memiliki keahlian-keahlian tertentu, memiliki keprofesionalan tertentu. Akhirnya mereka menyadari bahwa ini bangsa lain kok sering datang ke Indonesia itu kok nggak pulang-pulang ya. Mereka banyak sekali mengeruk hasil bumi, hasil alam yang ada di Indonesia dan dijual, kemudian hasilnya diambil oleh mereka dan bangsa Indonesia pun tidak mendapatkan keuntungan yang berarti. Wah, ini tidak bisa dibiarkan ya, tidak bisa didiamkan gitu. Akhirnya mereka menyadari bahwa memang penjajahan itu harus dihapuskan, penjajahan itu harus diusir, dan penjajahan yang sudah terjadi di Indonesia sampai pada saat itu sangat merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Nah, itulah cikal bakal adanya pemberontakan untuk mengusir penjajah. Penjajahan yang melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan antara orang Belanda dan pribumi harus dilawan. Mereka juga berpendapat atau beranggapan bahwa memang selama ini ketika Belanda itu menjajah di Indonesia itu sering membeda-bedakan antara orang Belanda dan orang pribumi. Jadi ketika mereka melakukan orang Belanda ya dengan baik gitu ya, tapi ketika mereka memperlakukan
sesuatu hal kepada orang-orang pribumi, misalnya dalam hal pekerjaan ya, orang-orang pribumi harus bekerja selama 24 jam ya, secara terus-menerus, tapi dengan upah yang minim ya, bahkan tidak diupah. Kemudian memperlakukan bumi putra atau orang-orang Indonesia tidak boleh tinggal di daerah perkotaan, harus tinggalnya di desa sambil bertani dan sebagainya. Sangat kejam, sering membeda-bedakan atau mendiskriminasikan antara orang Belanda dan orang pribumi. Dan orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan atau orang-orang terpelajar sudah memikirkan bahwa hal tersebut tidak baik dan hal tersebut itu harus dilawan. Kemudian kelompok terpelajar itu kemudian menjadi kelompok yang dapat menyampaikan ide-ide tentang kebangsaan. Semakin pintar mereka, semakin banyak ilmu yang mereka punya ya, akhirnya mereka memiliki alasan-alasan kenapa Indonesia ini harus merdeka, Indonesia ini harus bebas dari penjajahan ya. Sehingga berbagai macam ide untuk memberontak atau ide untuk melenyapkan para penjajah di bumi Indonesia itu semakin banyak yang datang ya. Gitu. Dalam hal ini, penjajahan yang Belanda lakukan kepada Indonesia ini memiliki beberapa keburukan. Yang pertama adalah adanya diskriminasi dan pembatasan terhadap pribumi di segala bidang. Jadi memang orang-orang Indonesia, walaupun pada saat itu rakyat Indonesia itu tinggal di negara sendiri atau tinggal di wilayah mereka sendiri, mereka sangat terbatas. Mereka sangat didiskriminasi atau dibeda-bedakan antara warga Belanda dengan warga Indonesia. Misalnya kemarin saya sempat nonton film judulnya Surat Cinta untuk Kartini. Nah, itu menggambarkan pada saat peristiwa Kartini pada saat itu. Nah, pada saat itu di Jepara itu kan banyak pantai ya. Nah, di situ dituliskan di pintu gerbang pantai tersebut, orang pribumi tidak boleh masuk pantai. Yang boleh masuk pantai itu adalah hanya orang-orang Belanda saja. Padahal apa? Itu kan pantai milik kita ya, milik bangsa Indonesia. Tapi di situ dituliskan bahwa orang-orang pribumi tidak berhak untuk masuk ke pantai tersebut. Nah, ini namanya diskriminasi ya. Jadi membeda-bedakan suku, membeda-bedakan bangsa di segala bidang. Sebenarnya tidak hanya di bidang itu saja, misalnya di bidang pendidikan juga. Orang-orang Indonesia tidak diperbolehkan sekolah campur dengan orang-orang Belanda ya. Kemudian mendiskriminasikan dengan kaum bangsawan dengan kaum rakyat jelata. Nah, ini kerugian atau keburukan yang Belanda lakukan semasa menjajah di Indonesia. Selanjutnya adalah Belanda menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan kolonial dan Belanda dan negeri Belanda. Jadi saya ulangi bahwa keburukan yang kedua adalah Belanda menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan kolonial dan untuk kepentingan negeri Belanda. Mereka datang ke Indonesia mengeruk sebanyak-banyaknya rempah-rempah, kemudian hasil alam, hasil pertanian, ya, hasil tambang. Pada saat itu ya, mereka kuras, kemudian digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan perang mereka, ya, kepentingan kehidupan mereka, kepentingan negara Belanda mereka. Jadi ketika dijual dan mereka mendapatkan keuntungan digunakan untuk membangun negeri Belanda sana, sehingga ini sangat merugikan dan merupakan keburukan semasa penjajahan Belanda. Kemudian keburukan yang selanjutnya adalah Belanda sangat takut jika bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang pintar dan maju. Mereka ada ketakutan sendiri ya, karena mereka sudah melihat ya, Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa, kekayaannya luar biasa melimpah ya. Kalau mereka membuat orang-orang Indonesia menjadi pintar ya, otomatis orang-orang Indonesia itu akan mengolah negara Indonesia menjadi sangat maju, dan itu akan menjadi saingan bagi bangsa Belanda itu sendiri, sehingga Belanda takut akan kehilangan sumber daya alam yang
bisa dikeruk ya, takut kehilangan negara Indonesia, wilayah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai ladang emas ya, baik dari sumber daya alamnya ataupun dari sumber daya tenaga manusia yang ada di Indonesia untuk bekerja dan untuk menghasilkan sesuatu hal untuk kepentingan Belanda dan kolonial. Mereka takut sekali, sehingga mereka melakukan hal semena-mena supaya orang Indonesia itu tidak menjadi pintar dan negara Indonesia tidak maju. Kemudian ada beberapa peranan kelompok terpelajar dalam membangkitkan kesadaran nasional. Jadi cikal bakal kemudian rakyat Indonesia itu mau memberontak dan mau menyerang kembali dan mau mengusir penjajah Belanda kembali ke negara asalnya adalah, pertama adalah adanya penyebaran isu-isu atau kelompok-kelompok terpelajar yang berperan dalam membangkitkan kesadaran nasional untuk mengusir penjajah yang disebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah didirikannya organisasi politik yang berperan sebagai sarana perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi sudah dimulai mendirikan organisasi politik yang bisa digunakan untuk menyalurkan aspirasi atau cita-cita dari warga Indonesia, salah satunya adalah untuk mengusir penjajah. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya timbullah suatu kekuatan sosial baru dalam pentas politik nasional yang menyadari nasib buruk yang dialami bangsanya. Kelompok inilah yang kelak menjadi pemicu pergerakan nasional. Ya. Jadi dengan didirikannya organisasi-organisasi politik, ya, kemudian mereka merangkul semua rakyat, menampung seluruh aspirasi, pendapat rakyat, cita-cita rakyat untuk membangun negara Indonesia. Akhirnya dari situ timbullah kemudian kekuatan sosial baru, dan mereka sadar dan menyadari bahwa selama ini nasib buruklah yang sudah mereka alami, yaitu dengan datangnya para penjajah-penjajah dari bangsa Eropa sana. Nah, kemudian semangat inilah, kekuatan sosial yang baru inilah yang kemudian nanti memicu meningkatnya pergerakan nasional untuk mengusir penjajah. Kemudian peranan kelompok terpelajar yang lain adalah menyampaikan kritik kepada kebijakan politik kolonial di Indonesia, bahwa pemerintah kolonial telah melakukan praktek diskriminasi terhadap masyarakat pribumi. Jadi orang-orang terpelajar itu sudah tidak takut lagi ya. Kalau dulu kan mungkin kalau Belanda bilang A ya nurut saja, bilang B nurut saja. Tetapi dengan banyaknya kelompok-kelompok terpelajar yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, memiliki skill, memiliki profesionalisme, memiliki keahlian-keahlian tertentu, mereka sudah mulai berani untuk mengkritik setiap kebijakan-kebijakan politik yang dilontarkan atau yang dibuat oleh pemerintah kolonial di Indonesia pada saat itu ya. Salah satunya adalah tentang praktek diskriminasi terhadap masyarakat pribumi, yaitu membeda-bedakan masyarakat pribumi ya. Itu yang mereka kritisi. Kemudian yang selanjutnya adalah menyebarkan gagasan cinta terhadap tanah air atau nasionalisme dan semangat kebangsaan dari hasil bacaan terhadap karya filsuf-filsuf dunia. Jadi orang-orang yang sudah terpelajar tersebut ya, dulunya memang tidak hanya bersekolah atau berpendidikan di Indonesia saja, karena pada saat itu pemerintah kolonial juga memberikan kesempatan bagi pribumi yang mereka pintar, yang mereka berprestasi untuk mengenyam perguruan tinggi di Eropa sana, di Belanda dan di Jerman, sehingga mereka terbuka wawasannya ya. Mereka suka membaca filsuf-filsuf, karya-karya dunia ya, karya filsuf-filsuf dunia. Nah, salah satunya adalah tentang filsuf-filsuf dunia tentang penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Nah, sikap cinta
cinta terhadap tanah air kemudian muncul dari pengalaman-pengalaman mereka saat membaca karya-karya filsuf dunia itu. Kemudian setelah mereka lulus, setelah mereka selesai bersekolah, mereka kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan gagasan nasionalisme atau gagasan cinta terhadap tanah air. Sampai kapanpun kita sebagai warga negara Indonesia, ya, sebagai warga negara, warga bangsa Indonesia yang baik, kita harus menjaga, kemudian merawat negara kita sampai titik darah penghabisan dari penyebaran gagasan nasionalisme tersebut atau gagasan cinta terhadap tanah air tersebut. Kemudian rakyat Indonesia mulai sadar, semua rakyat Indonesia mulai sadar, oke, ini penjajah ini harus segera diusir, tidak boleh menetap lama-lama atau menjajah lama-lama di Indonesia. Yang lainnya, sesungguhnya semangat kebangsaan bukan hanya ditumbuh kembangkan oleh golongan terpelajar saja, melainkan juga oleh pelajar Indonesia yang sekolah di negeri Belanda. Nah, tadi sudah saya katakan, ya, orang-orang terpelajar, orang-orang pribumi yang termasuk dalam kelompok terpelajar tadi, mereka tidak hanya mengemban pendidikan itu di Indonesia, melainkan mereka juga sekolah di negeri Belanda atau disekolahkan di luar negeri saja, sehingga semangat kebangsaan itu tidak hanya ditumbuhkan dari orang-orang pribumi yang terpelajar yang hanya sekolah di dalam Indonesia saja, tetapi mereka juga menumbuhkan semangat kebangsaan dari para cendekiawan atau pelajar-pelajar yang sekolah di negeri Belanda. Nah, orang-orang yang sekolah di negeri Belanda, ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa mereka banyak belajar tentang pemikiran-pemikiran nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, semangat demokrasi. Artinya apapun yang dicita-citakan oleh sebuah negara itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, serta adanya hak asasi manusia, bahwa manusia itu memiliki hak hidup, hak kebebasan dan sebagainya. Tidak boleh adanya pengekangan, tidak boleh adanya pembatasan tertentu. Untuk itu, dari ilmu yang mereka dapatkan, ya, dari hasil sekolahnya tadi, para cendekiawan-cendekiawan muda ataupun orang-orang terpelajar kemudian setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan semangat kebangsaan dan nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Setelah belajar dan bergaul dengan berbagai bangsa, mereka dapat menyaksikan secara lebih nyata bahwa pemerintah kolonial Belanda di Indonesia juga ditentang oleh golongan terpelajar Belanda di negerinya sendiri. Sebenarnya, ya, pemerintah kolonial yang menjajah Indonesia itu sebenarnya juga ditentang, tidak diizinkan untuk menjajah di Indonesia. Ada beberapa bagian negara yang ada di Eropa sana memang menentang juga saat melihat aksi Belanda menyerang atau menjajah negara Indonesia. Kaum terpelajar Indonesia yang berada di Belanda menemukan ide-ide politik mengenai kebebasan sipil dan pemerintah yang demokrasi. Jadi saat orang-orang Indonesia itu belajar di Belanda, mereka juga memiliki ilmu-ilmu pengetahuan atau ide-ide politik tentang kebebasan, ya, pemerintahan yang demokratis juga mereka dapatkan, sehingga itu bisa dijadikan bekal bagi rakyat Indonesia untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, cinta tanah air, dan itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengusir, ya, penjajah dari bumi Indonesia. Pemikiran-pemikiran dan kelompok sosialis yang anti kapitalisme juga dicerna dengan baik oleh mereka dan dijadikan sebagai salah satu semangat perjuangan untuk melawan kolonialisme di Indonesia serta mendorong kemerdekaan ekonomi dan politik. Selain kaum pelajar, ada juga pers
yang memiliki peranan penting dalam menumbuh kembangkan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Apa itu pers? Pers adalah kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan penerbitan berita atau informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Penerbitan pers itu didukung oleh para golongan terpelajar dan berprofesi sebagai penulis, wartawan, atau penyiar berita. Bahasa cetak menjadi sarana paling penting dalam menumbuhkan semangat dan kesadaran nasional. Jadi di samping para cendekiawan atau kelompok-kelompok terpelajar, ada juga kelompok-kelompok lain yang sangat membantu dalam menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada di Indonesia, ya, di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, yaitu pers, ya. Pers ini adalah golongan-golongan atau masyarakat yang berhubungan dengan proses pemberitaan atau penerbitan dan penyebaran informasi, ya. Biasanya dulu kan belum ada elektronik seperti sekarang, ya, belum ada internet, masih menggunakan koran, ya, buku-buku dan sebagainya. Nah, pers ini sangat didukung oleh para terpelajar, karena dengan pers orang-orang terpelajar bisa menulis sesuatu, artikel, menulis tentang nasionalisme, tentang cinta terhadap tanah air, dan itu bisa sangat membantu sekali dalam proses penyebarannya dan proses mempengaruhi seluruh warga negara Indonesia untuk cinta terhadap tanah air dan menginginkan kemerdekaan, serta mau mengusir para penjajah yang sudah menjajah negara Indonesia. Nah, setelah lahirnya golongan-golongan orang-orang terpelajar yang didukung dengan pers pada saat itu, kemudian yang terjadi adalah munculnya beberapa organisasi-organisasi pergerakan nasional untuk melawan penjajahan. Nah, ini ada beberapa organisasi-organisasi pergerakan nasional yang sangat membantu dalam mengusir penjajah di Indonesia. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo, seorang pelajar Stovia, yaitu Sekolah Dokter Jawa di Jakarta. Pada awal perkembangannya, ya, saat awal-awal dibuat, Budi Utomo ini merupakan organisasi pelajar dengan pelajar Stovia sebagai intinya. Jadi hanya bersifat organisasi yang ada di dalam sekolahan Stovia atau sekolahan dokter Jawa, belum merupakan organisasi umum yang siapa saja boleh masuk. Tetapi pada awal perkembangannya hanya merupakan sebuah organisasi dari pelajar sekolah dokter Jawa atau Stovia itu sendiri. Namun setelah kongres yang dilakukan pertama kali pada bulan Oktober 1908, Budi Utomo berubah haluan menjadi organisasi yang keanggotaannya terdiri para pegawai negeri dan priai yang berasal dari suku Jawa dan Madura. Jadi tidak lagi keanggotaannya itu diambil dari dari siswa-siswa yang bersekolah di Stovia, melainkan semakin luas lagi, merambah ke arah yang lebih luas, yaitu organisasi Budi Utomo ini memiliki keanggotaan yang terdiri dari pegawai negeri dan para priai berasal dari suku Jawa dan Madura. Nah, di sini ditegaskan pula dalam kongres tersebut bahwa Budi Utomo ini hanya bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Jadi tidak heran jika ketua yayasan kita, ya, Pak Bambang Nur Fauzi, itu memiliki jargon atau nama Facebooknya Budi Utomo, ya. Ini terinspirasi dari organisasi kebangkitan nasional, yaitu Budi Utomo, ya.
di mana Budi Utomo ini bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaannya. Seperti kita sekarang, kita bergerak di bidang pendidikan, pengajaran serta kebudayaan. Ya, tidak heran jika kepala sekolah kita Bapak Bambang Nur Fauzi menggunakan nama Budi Utomo sebagai nama jargonnya untuk bisa dikenal oleh orang-orang ya. Tuh, ini mungkin asalnya dari sini mungkin ya. Saya juga tidak tahu. Besok kalian bisa tanya kalau ketemu ya. Dalam anggaran dasarnya yang sudah dibuat pada kongres tersebut pada tanggal 28 Desember 1908, iya Pak Budi ya. Pak Budi kan aslinya namanya Pak Bambang Nur Fauzi, tapi dia lebih akrab dipanggil dengan Bapak Budi Utomo. Asalnya dari sini saya kira ya. Besok kalian bisa tanya ya kalau ketemu. Ya, saya lanjutkan lagi. Dalam anggaran dasarnya yang sudah disetujui pada kongres pertama pada tanggal 28 Desember 1908, Budi Utomo ini bertekad untuk memajukan bangsa dan nusa Jawa dan Madura serta memberikan bantuan kepada orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Ya. Dalam program kerja yang pertama, Budi Utomo ini memiliki anggaran dasar atau sebuah haluan yang sudah disetujui pada tanggal 28 Desember 1908 yang bertekad untuk memajukan daerah Jawa dan Madura serta memberikan bantuan kepada orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan organisasi Budi Utomo. Nah, itu organisasi kebangkitan nasional yang pertama yaitu Budi Utomo, dan yang kedua adalah Sarekat Islam. Pada awalnya Sarekat Islam itu bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 untuk membendung monopoli perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang dari Cina. Jadi pada saat itu memang sistem perdagangan atau keadaan perdagangan yang ada di Indonesia itu sangat dimonopoli oleh Cina. Jadi apa-apa berasal dari Cina, kemudian banyak pedagang itu berasal dari Cina. Mereka menggunakan sistem-sistem sendiri gitu ya. Jadi dimonopoli ya, dikuasai oleh Cina. Nah, oleh karena itu orang-orang pribumi tidak terima, akhirnya membentuk sebuah organisasi yang namanya Sarekat Dagang Islam atau SDI. Nah, ini untuk membendung atau mengendalikan ya bentuk monopoli atau penguasaan perdagangan yang dilakukan oleh Cina. Nah, awalnya Sarekat Islam itu berasal dari SDI tadi, Sarekat Dagang Islam. Kemudian pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam yang diketuai oleh Bapak Hos Cokro Aminoto. Keanggotaan Sarekat Islam ini terbuka untuk semua golongan dan suku yang beragama Islam. Tujuan pergerakannya adalah untuk memajukan perdagangan, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan dan memajukan kepentingan Islam serta kepentingan jasmani serta rohani. Nah, ini berbeda dengan Budi Utomo. Kalau Budi Utomo tadi lebih cenderung kepada pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Kalau Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam ini lebih organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan atau membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, khususnya orang-orang yang beragama Islam. Gitu. Habis ini kalian masih ada sekolah nggak? Ada jam masuk kelas nggak? Kelas yang lain maksudnya. Ada nggak? Oke, kalau gitu kita extendkan ya. Tadi kan kita telat. Saya tambah waktunya 10 menit, ini sudah ada warning. Aduh, mana? Sinyal saya tuh luar biasa jelek ini.
Jadi kalau maksudnya tidak ada kelas, saya bisa lanjut gitu loh, walaupun waktunya sudah habis. Saya tambah lagi ya waktunya ya, 10 menit ya. Karena tadi saya telat masuknya. Baik. Ya, tadi sudah saya katakan ya, saya lanjutkan lagi. Jadi berbeda dengan Budi Utomo bahwa Syarikat Islam ini lebih ke pendidikan, lebih ke perdagangan dan penguatan atau bergerak dalam membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, lebih-lebih bagi mereka-mereka yang beragama Islam untuk kepentingan jasmani serta rohani. Nggak ada tuh. Ya, lanjut ya. Organisasi yang ketiga setelah Budi Utomo dan Syarikat Islam itu ada yang namanya Indis Partij. Indis Partij ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 ya, tepat Natal ya. Jadi Indis Partij ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh E.F.E. Douwer-Dekker ya, atau nama Indonesianya adalah Danu Dirja Setiabudi, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Indis Partij ini secara tegas menyatakan tujuannya yaitu melepaskan diri dari penjajah Belanda dengan semboyan Indi Los Van Holland atau Hindia Belanda atau Indonesia itu bebas dari Holland. Holland itu Belanda ya. Kemudian dan Indi voor Inders atau Hindia untuk orang Hindia. Jadi Indis Partij ini lebih lebih strong atau lebih stick to the point ya, bahwa mereka tidak menginginkan penjajahan, sehingga adanya organisasi ini memiliki tujuan yaitu untuk melepaskan diri dari penjajahan atau untuk mengusir para penjajah khususnya dari Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia cukup lama. Dengan adanya semboyan Indi Los Van Holland dan Indi voor Inders ya, India bebas dari Holland dan Hindia untuk orang Hindia. Jadi jangan dikira bahwa Hindia itu adalah India, beda ya. Hindia ini adalah nama Indonesia zaman dulu ya. Tuh. Karena lokasi Indonesia ini kan dekat dengan Samudra Hindia ya. Jadi orang-orang Belanda zaman dahulu itu menyebut Indonesia itu bukan Indonesia tetapi Hindia atau Hindia Belanda. Nah, lanjutannya Indis Partij ini merupakan organisasi yang menerapkan prinsip nasionalisme Hindia, sehingga organisasi ini terbuka luas bagi seluruh golongan baik suku, bangsa maupun agama. Dengan demikian, partai ini berusaha untuk menghilangkan diskriminasi di kalangan masyarakat. Ya, begitu. Jadi di samping Indis Partij ini didirikan untuk tujuan melepaskan diri dari penjajahan, tetapi Indis Partij ini juga memiliki prinsip tentang nasionalisme dengan menyebarkan nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, sehingga organisasi ini juga menerapkan prinsip terbuka untuk umum, agama apapun, suku apapun, sehingga banyak diminati. Dan selanjutnya dengan terbukanya secara umum itu, kemudian di Indonesia dikenal atau sudah diterapkan penghilangan sistem diskriminasi di kalangan masyarakat ya, sehingga banyak masyarakat yang kemudian mendukung Indis Partij ini untuk berkembang dan bisa dijadikan sebagai gerakan nasionalisme untuk mengusir para penjajah, khususnya di penjajah Belanda. Nah, kemudian organisasi selanjutnya adalah Muhammadiyah yang sampai saat sekarang ini masih kokoh berdiri ya. Kalau kalian pernah dengar ya, Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Didirikan di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1918.
Tujuan Muhammadiyah adalah mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta memberantas kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pada saat dulu ya, saat Muhammadiyah ini didirikan, memang Indonesia ini sudah dimasuki oleh agama Islam ya, sudah mulai luas diterima. Tetapi orang-orang yang memeluk agama Islam itu masih mempercayai klinik atau masih menggunakan budaya-budaya kejawen atau budaya-budaya Hindu yang dicampur dengan agama Islam dan merupakan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan lahirnya Muhammadiyah ini adalah untuk menyempurnakan atau untuk memperbaiki atau meluruskan kembali ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah pada saat itu ya. Nah, tapi selain itu Muhammadiyah lahir itu pas berkaitan dengan penjajahan Belanda. Nah, Muhammadiyah ini lahir selain untuk meluruskan kembali agama Islam yang saat itu dicampur aduk dengan budaya kejawen dan budaya Hindu ya, masih menyembah pohon, kemudian menggunakan menyan dan sebagainya. Selain itu Muhammadiyah ini juga bergerak di bidang sosial keagamaan. Mereka juga mendirikan pendidikan, kemudian mendirikan fasilitas-fasilitas kesehatan, dan sampai sekarang masih sangat berkembang. Karena kemarin saat S1 ya, saya sekolahnya di organisasi Muhammadiyah juga, di Yayasan Muhammadiyah juga. Dan seperti kalian ketahui tadi kan, Muhammadiyah lahirnya di Jogja ya. Nah, saat ini saya tinggal di Jogja dan tidak heran kalau banyak di sana sini banyak sekali amal usaha Muhammadiyah yang ada di Jogja, seperti rumah sakit. Kalau kalian pernah mendengar sebuah rumah sakit yang namanya PKU Muhammadiyah, rumah sakit PKU Muhammadiyah, nah itu milik Muhammadiyah. Ya, Islam Muhammadiyah ini adalah Islam yang menganut ajaran menganut Al-Quran dan Sunnah. Sama sih sebenarnya dengan yang lain, tetapi memang ada sedikit perbedaan dari aturan-aturannya. Mereka Muhammadiyah ini lebih ke ajaran yang dulu memang Nabi Muhammad ajarkan. Jadi kembali lagi ke ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang selalu dipadu-padankan juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Syiah saya kurang paham ya. Saya tahunya hanya NU dan Muhammadiyah, karena dulu ketika saya di Sumatera, saya di sana kan ininya NU semua ya. Ketika saya di Jogja, karena saya sekolahnya di Muhammadiyah ya, jadi mau gak mau saya belajar dan bisa diterima dengan akal sehat dan logika juga sih ajaran-ajarannya. Jadi ya, kalau menurut saya sih, saya tidak memihak salah satu ya, Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Yang penting kalau menurut saya Islam, dan saya tidak melenceng jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis, gitu aja sih. Iya, kalau Syiah ya dengar-dengarnya sih gitu. Cuman saya tidak memikirkan hal-hal tersebut ya. Oke. Iya, ini saya kayaknya lagi rame di Indonesia juga ya. Ya, saya lanjutkan ya. Kita sebentar lagi akhiri. Tujuan Muhammadiyah tersebut direalisasikan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan ya. Tadi saya sudah katakan bahwa memang Muhammadiyah ini tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi seiring bertambahnya waktu, Muhammadiyah ini mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, serta masjid-masjid sebagai lembaga dakwah. Selain di Jogja, Muhammadiyah ini juga menyebarkan di kota-kota lain seperti di Jawa maupun di luar Pulau Jawa.
Nah, sampai saat ini Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang tetap berdiri dan konsisten dalam melaksanakan programnya, yaitu untuk memajukan pendidikan Islam. Ya, sekarang itu di mana-mana ya, setiap provinsi atau setiap daerah itu saya rasa ada pendidikan Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah yang berkembang pesat ya. Karena memang Muhammadiyah sangat besar sekali keberadaannya di Indonesia ini ya, gitu. Ya, kalau kalian pengen tahu tentang Muhammadiyah secara lebih lanjut, ada dulu kayaknya pernah ada film judulnya Sang Pencerah. Itu menceritakan tentang lahirnya Muhammadiyah yang dibintangi oleh Lukman Sardi, judulnya Sang Pencerah, kayaknya tahun 2010 atau 2012. Nanti kalian bisa searching di YouTube. Nah, kalian bisa pelajari tentang Muhammadiyah di situ. Merupakan organisasi yang salah satunya sebagai organisasi penggerak kebangkitan nasional dalam melawan penjajah. Di situ juga diceritakan kehidupan atau keadaan penjajahan Belanda pada saat itu. Jadi nanti kalian bisa referensinya cari di situ juga ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini teman-teman sekalian. Kita sampai di organisasi keempat. Sebenarnya masih ada beberapa organisasi lagi yang ikut andil dalam mensupport atau mendukung tentang kebangkitan nasional, tapi saya rasa waktunya tidak cukup dan kita lanjutkan saja di pertemuan yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman sekalian ya. Mohon maaf kalau ada gangguan di sana sini ya. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.